Halo, kita balik lagi teman-teman semuanya. Kita mau bahas sebuah buku lagi karena di sesi atau di playlist ya, sebenarnya di program kali ini itu kita bahas tentang review daripada buku yang telah kami baca di Lampung Cerdas. Karena memang kita punya habit teman-teman semua untuk 1 bulan itu kita benar-benar harus menghatamkan buku. Nah teman-teman, supaya memang bacaan kami ini juga bermanfaat untuk diri kami serta juga bermanfaat untuk diri orang lain, pada kesempatan kali ini saya mau review nih sebuah buku keren banget, judulnya The Decision Book. Ini bukunya. Ini buku mungkin kalian pernah lihat ya, karena beberapa waktu yang lalu ini viral banget di sosial media. Viral banget di sosial media, di review, bahkan ada video-video lain-lain. Jadi memang buku ini banyak yang udah baca begitu ya. Ini yang nulis Michael Krogerus sama Roman Skepler. Nah, ini The International Bestseller New and Update Edition. Jadi, judul The Decision Book ini 50 pola pemikiran strategis. Karena memang isi dari buku ini adalah, kalau buku-buku pada umumnya kan memang membahas satu dalam gitu ya. Ini contoh beberapa buku-buku yang ada di sini. Nah, di buku ini teman-teman semuanya yang dibahas adalah strategi berpikir, teknik pengambilan keputusan, dan berpikir strategis. Mungkin yang paling viral, yang memang teman-teman sudah kuasai atau sering dengar adalah analisis SWOT ya, atau SWOT analysis. Nah, jadi kayak strength, weakness, opportunity, dan seperti itulah ya. Mungkin teman-teman udah tahu itu. Dan ini juga dibahas di dalam buku ini. Dan itu 1 dari 50. Bayangin tuh, berarti masih ada 49 lainnya. Nah, kalau kita bahas satu persatu kayaknya banyak banget ya. Kayaknya nggak kelar kita dalam di YouTube ini. Cuman saya mau spill beberapa hal yang penting. Nah, ada di sini teman-teman yang paling pertama itu ada yang namanya teori dari Edward Eisenhower, itu mantan presiden Amerika ya kalau nggak salah ya. Jadi Edward Eisenhower ini juga salah satunya nulis di sini. Bukan nulis sih, teorinya dicemplungkan di sini. Cemplungkan, teorinya dimasukkan ke dalam sini. Jadi cara kerja yang lebih efisien itu caranya adalah teori dari Edward Eisenhower gitu. Karena memang beliau itu pernah bilang bahwa tidak jarang keputusan-keputusan mendesak itu adalah keputusan yang tidak penting. Saya ulangi, keputusan mendesak adalah keputusan yang tidak penting. Untuk itu sebenarnya itulah pentingnya mengkonsep sesuatu. Itulah pentingnya mengkonsep banyak hal yang memang kita harus plan sejak awal. Bahkan ada satu kata menarik, quotes menarik tentang planning, begitu teman-teman. Kalau memang planmu bagus, maka tidak ada plan B. A good plan, plan yang bagus tanpa plan B. A good plan without a plan B. Jadi, kalau memang perencanaanmu bakal bagus banget, ya pasti nggak ada plan B. Contoh, kayak yang sudah dipaparkan oleh John F. Kennedy, bukan John F. Kennedy, kok malah John F. Kennedy. Abraham Lincoln, sama-sama si Presiden Amerika. Abraham Lincoln, beliau pernah bilang bahwa kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk nebang sebuah pohon, maka 4 jamnya saya akan pergunakan secara penuh untuk ngasah kapaknya. Supaya apa? Supaya 2 jam itu benar-benar fokus nebang pohon, supaya benar effortless. Karena capek banget nebang dengan kapak yang tumpul. Untuk itu 4 jamnya itu adalah persiapan, 2 jamnya itu adalah eksekusi. Artinya mirip nih, sama kayak teorinya Edward Eisenhower. Kalimat yang menarik banget adalah tentang terkadang dan seringkali keputusan mendesak yang diambil ketika dalam keadaan mendesak itu adalah keputusan yang tidak penting. Nah, itu terbahas dalam buku ini teman-teman. Anda boleh cari buku ini, banyak banget kok di toko buku sudah ada. Ini saya juga belinya di toko buku. Di toko buku atau online ya, saya belinya karena ini banyak banget. Saya beli ini sebelum viral waktu itu. Jadi memang saya udah tahu buku ini, saya beli dan akhirnya baru saya baca begitu. Saya udah baca 2 kali, saya udah baca buku ini 2 kali, tapi masih keren menurut saya karena di sini contoh ya, saya kasih tampilnya. Di sini kita tuh dipolakan gitu teman-teman. Contoh kayak gini. Jadi dipolakan, ada teorinya, terus di situ ada dipolakan, kayak dibagankan gitu. Jadi kalau skripsi itu ada kerangka pikirnya gitu. Jadi sehingga kita memahaminya lebih mudah dan lebih gampang, teman-teman. Nah, itu selain daripada Edward Eisenhower masih ada banyak lainnya. Contohnya kayak analisis SWOT yang teman-teman saya yakin sudah tahu. Analisis SWOT kalau belum tahu saya kasih tahu tadi contohnya ya. Jadi memang bagaimana cara mengambil keputusan ketika kita mengetahui kekuatan kita mengetahui kelemahan kita mengetahui resikonya, kita mengetahui peluangnya, sehingga kita bakal ketika kita mengambil keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan 4 hal itu. Kita memahami kalau ada kelemahan kita, berarti apa yang harus ditingkatkan. Kalau kita punya kekuatan, berarti itu yang harus difokuskan. Kalau kita punya opportunity, berarti itu yang harus dimanfaatkan. Dan ketika kita tahu resikonya, itu yang harus kita antisipasi. Itu teman-teman, di dalam proses analisis di
poin SWOT. Ada satu hal lagi, sebenarnya materi ini yang bab ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang prinsip Pareto 20/80, teman-teman semuanya. Di sini ternyata juga dibahas nih. Di sini juga dibahas bahwa ternyata benar-benar supaya kita ini mengambil tindakan, mengambil planning itu benar-benar bisa efektif dan efisien. Ingat kuncinya, efektif dan efisien. Jangan sampai kita mengambil yang efisien dulu sehingga mengabaikan yang efektif. Karena efisien ditemukan ketika efektivitas sudah terjalankan kayak gitu. Jadi ketika kita mengetahui efektifnya, baru kita buat skema untuk efisiennya. Seperti contoh teman-teman semuanya. Ternyata bagaimana kita itu bisa memanfaatkan effort daripada diri kita. Sumber daya yang ada dalam diri kita 20% aja, cuman 20% ini sama dan mampu melipat gandakan dan memiliki sumbangsih dengan 80% pencapaian. Itu adalah prinsip daripada Pareto. Contoh yang menguasai kekayaan negeri ini, dan bahkan seluruh dunia, itu 20%, bahkan nggak nyampe 20% orang. Bayangkan teman-teman semuanya, 20% orang itu sama kekayaannya dengan 80% orang yang ada di dunia ini. Dan itu teman-teman semuanya itu juga terbahas dalam buku ini, teorinya juga sudah komplit dan teman-teman bisa banyak banget. Saya sedikit review atau ini bukunya keren. Ini bukunya keren, cuman memang kekurangannya kalau dari saya karena buku ini keren banget, dia banyak teori, 50 teori pengambilan keputusan strategis yang sangat bagus dan terbukti. Teman-teman bisa pakai mana yang memang worth untuk Anda, bisnis Anda, dan keputusan Anda, kalian bisa belajar di buku ini. Cuman memang kalau menurut saya, ini kalau ada versi keduanya yang lebih menerangkan lebih detailnya, itu bakal keren banget. Misal, ada versi kedua yang merilis tentang sekian persen itu bakal keren banget sih gitu teman-teman. Itu ada contohnya nih, dalam proses pengembangan diri, ada matriks Eisenhower, analisis SWOT, kotak BCG, pola John Whitmore, pola karet gelang, dan seterusnya. Ini saya sedikit review aja supaya teman-teman tahu isinya. Memahami diri sendiri dengan lebih baik, ada pola aliran, jendela Johari, pola of a bake, pola energi, kompas politik. Juga ada beberapa hal yang lain lagi. Satu hal lain menarik, ada prinsip Pareto yang tadi saya jelaskan. Ada proses pengembangan orang lain. Bagaimana ini kita itu dalam membimbing tim itu gampang gitu teman-teman. Next, mungkin saya akan review buku ini secara super gila membangun super tim. Next tapi ya. Nah, jadi saya udah baca juga, tapi saya pengen baca lagi gitu teman-teman. Nah, itu bagaimana mengembangkan tim teman-teman yang memang punya bisnis dan punya tim di bawahnya, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka dengan secara optimal. Terus sekarang bagaimana benar-benar kita bisa belajar. Ingat teman-teman semuanya, belajar bukan soal tentang diri kita sekarang, tapi belajar terus-menerus untuk diri kita esok, masa depan, dan lingkungan kita. Terima kasih, ketemu lagi bulan depan.